Saya ataukah Anda yang masih beragama Muslim? Kalau kita buat perbandingan, saya sebagai murtadin odong-odong yang selalu pengen ngupas isinya, ya, kalian hanya makan kulitnya. Saya makan isinya. Siapa yang lebih beruntung? Ya kan? Contoh, saya punya pisang. Kalian cuma hanya makan kulitnya, saya makan isinya. Siapa yang dapat gizi? Ya kan? Siapa yang disebut odong-odong di situ? Kan gitu. Seperti halnya saya sebagai orang odong-odong, karena sudah meninggalkan kultus Arab, saya akhirnya sadar bahwa saya adalah orang Indonesia. Bahkan Indonesia saya di bagian Jawa. Kalau di bagian Jawa bahasanya beda pula. Iya kan? Kalau kita terus selamanya fokus dengan bahasa Arab, tetapi diri kita sendiri justru nggak ngerti isinya. Siapa yang disebut odong-odong? Nah, ini maksud saya, teman-teman ya, mungkin yang menyaksikan kesaksian saya ulangi sekali lagi, saya tidak peduli dengan fitnahan orang yang mengatakan saya murtadin odong-odong. Nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ataukah Anda yang masih beragama Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video daripada Uti Watimena dan Fatimah Sa'diyah ya, yang mengungkapkan kesaksiannya kenapa dia berpindah dari agama Muslim atau dari agama Islam menjadi agama Kristen, bahkan dia tidak bermasalah dikatakan murtadin odong-odong. Lantas seperti apa dan ajaran Islam sebagaimana yang Fatimah Sa'diyah dapatkan sebelum dia berpindah agama menjadi agama Kristen. Jadi jangan kemana-mana sahabat, tetap di Panji Islam Media. Ya, karena bagi saya sekarang, fokus saya sekarang adalah mengikut Yesus. Ya, oke, Ibu Uti Watimena, sekarang saya akan menceritakan sedikit ya perjalanan saya, kenapa saya harus menjadi Kristen. Ya, sebelumnya Ibu jangan pergi-pergi ya fotonya Bu, saya hilang fokus. Lebih baik begini saja gambarnya, ya. Oke, terima kasih. Ya, dari awal saya sudah menyaksikan ya di channel-channel sebelumnya. Saya menjadi orang Kristen bukanlah cita-cita saya, bukan hasil saya menyelidiki kitab-kitab di dunia, bukan. Ya, tetapi saya menjadi Kristen oleh karena Yesus sendiri yang memanggil saya secara ajaib. Ya, ternyata panggilan saya ini ternyata bukan cuman hanya isapan jempol Bu Uti Watimena. Ternyata di Alkitab tertulis Bu. Ya, itu kalau nggak salah di Yohanes 15 ya, apa Yohanes 16 saya lupa. Itu Tuhan bicara bahwa bukan aku yang memilih kamu. Ya, bukan kamu yang memilih, bukan aku, maksudnya bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus.
Ya. Jadi artinya setiap kesaksian orang murtadin atau kesaksian orang yang berasal dari agama seberang yang bukan Kristen, ketika dia mengalami mujizat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang ajaib, saya sangat percaya. Karena Pak, saya mengalami gitu. Bahkan saya katakan kalau saya tidak dijumpai Tuhan melalui mimpi, saya tidak. Waduh, dijumpai Tuhan melalui mimpi. Lantas rupanya Tuhan itu seperti apa ya? Apakah yang menggunakan jubah atau yang berambut panjang dan pirang atau seperti apa ya? Jadi tanda tanya kita ya. Jadi ketemu Tuhannya lewat mimpi, sahabat semua. Kita saksikan lagi kembali. Jomblo apa kabar? Sebagai orang Islam yang bisa dikatakan turun-temurun. Sebagai orang Islam yang bisa dikatakan turun-temurun. Sebagai orang Islam yang bisa dikatakan turun-temurun. Saya ketawa sendiri. Ya mau gimana lagi? Yuk tawa yuk. Tawa aja nggak apa-apa yuk. Oten betina. Ya, yang saya katakan itu tidak akan mungkin saya bisa berhaluan karena bagi saya kitab yang saya baca dan saya pelajari sejarahnya, walaupun itu saya tidak mengerti sendiri dari kitab saya, hanya dari ustadz saya, ya, dari guru-guru saya, tetapi saya merasa waktu itu inilah kebenaran. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, artinya agama yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua manusia, mau kulit hitam, putih, coklat, ya. Tetapi kalau kita tahu pada kenyataannya, kalau sudah menjadi Kristen baru tahu itu benar rahmatan lil alamin apa tidak, gitu. Tetapi pada waktu itu saya merasa bahwa agama dulu yang saya anut adalah agama yang paling benar. Karena apa? Logikanya masuk akal bahwa Tuhan itu satu, toktil. Udah nggak usah dibahas dia kayak apa, kuasanya seperti apa, pengampunannya yang bagaimana, ya, maha kasihnya seperti apa, ya. Kalau dia merasa bahwa aku adalah maha pengasih dan penyayang, misalkan, kapan mengasihinya, kapan menyayanginya? Oh, kamu punya nafas, katanya. Itu bentuk kasihnya, katanya. Iya, kalau yang saya sembah itu yang ciptain. Takutnya dia bukan pencipta yang sesungguhnya, bagaimana? Iya sahabat, di sini si Fatimah Saktia ini menanyakan akan kehadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mempertanyakan, iya kalau misalkan itu Tuhan yang benar, Tuhan yang memang layak disembah, terus kapan gitu, bentuk kasih sayangnya bagaimana? Anda bisa hidup dari mulai kecil sampai sekarang ini bisa-bisa bercuap-cuap menghina agama Islam, itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak sayang, sejentik aja Allah bisa tuh mengambil nyawa Anda, membungkam nyawa mulut Anda untuk berkata-kata yang tidak benar. Tapi Allah memberikan kasihnya, memberikan sayangnya. Namun ini merupakan salah satu bentuk daripada istiqraz daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang seperti ini, gitu loh. Jadi jangan pernah mempertanyakan akan hakikat Allah, jangan pernah menanyakan bagaimana cara Allah mengampuni kita, jangan pernah bagaimana cara Allah menyayangi kita, jangan pernah menanyakan seperti itu. Yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus jadi pertanyaan, bukan sebaliknya. Pikir dengan cerdas. Iya kan? Itu kalau kita berpikir sekarang. Kalau saya dulu tidak berpikir seperti itu, ya, pokoknya aku merasa bahwa aku menyembah satu Tuhan, satu
sesembahan yang katanya dia adalah pengasih dan penyayang. Itu saja. Dan katanya dia bisa mengampuni manusia. Walaupun sekarang saya bertanya, dengan cara apa dia mengampuni saya? Dengan cara bagaimana bisa memasukkan saya ke surga? Siapa yang diutus? Apakah yang diutus juga sudah dijamin ke surga? Kalau yang diutus tidak dijamin ke surga, buat apa saya ikutin? Itu pemikiran sekarang. Ya. Kalau pemikiran dulu tidak seperti itu, bodoh amat. Ya. Ya, memang bodoh ketika kita telah ditunjukkan dengan jalan yang benar bahwa hanya satu-satunya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, terus mempertanyakan lagi-lagi. Si Fatimah ini mempertanyakan bagaimana cara Allah mengampuni kita. Allah atau di dalam Islam itu sudah jelas tuntunan dan ajarannya, bagaimana cara kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Allah mau mengampuni, mau ini, itu hak prerogatifnya Allah. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya Allah, tidak berhak menuntut itu, tidak berhak bertanya akan seperti itu. Terus dikatakan, apakah utusannya aja dijamin masuk surga? Bagaimana tidak kalau utusannya saja tidak dijamin masuk surga? Lantas kenapa kita mengimaninya? Seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, para nabi, itu semuanya sudah dimaksum sama Allah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, pikir lagi. Dengkulnya dikompres biar nggak step, ya. Saya bisa saya katakan iman buta. Saya mengimani sesuatu pokoknya ya pokoknya. Asal imani. Ya. Betul, asal imani. Ya, saya bertanya kepada guru saya pun malah kena semprot berapa kali saya. Ya kan? Namanya kita masih umur-umur begitu kan kadang-kadang agak agresif gitu ya. Wah, seneng didongengin gitu ya. Seneng banget dongeng soal dongeng-dongeng. Wah, kayaknya pengen religius banget gitu ya. Makanya bertanya gitu. Apakah benar ini dia sudah masuk surga? Jawabannya belum tentu. Ya terus siapa yang masuk surga? Udah jamannya diam. Apaan seperti itu? Ya, itu kalau saya dulu. Ya kan? Setelah dibentak seperti itu, apakah saya berpikir menjadi Kristen? Nggak tahu, nggak mungkin. Saya orang nggak tahu agama yang lain selain Islam, gitu. Walaupun di sekolah kita dikasih tahu bahwa ada 5 agama waktu itu ya, kalau sekarang beda. Saya tidak peduli dengan agama-agama lain. Setahu saya ya inilah agama yang benar. Karena otak saya sudah diracunin. Agama lain itu disebutnya kafir. Saya dulu kalau disebut kafir udah ngeri, gitu. Najis banget gitu. Ya kan? Nah, setelah itu saya tidak pernah mendapatkan kepuasan ketika pertanyaan saya tidak dijawab oleh guru dan pengajar saya atau ustadz saya. Saya merantau sambil bekerja, tetapi nurani saya tetap berpikir waktu itu. Kalau besok saya mati, saya kemana? Saya takut, ya kan? Karena namanya setiap kali di sekolah, di pengajian atau di apapun, bukan di pengajian, maksudnya kita diajari sama ustadz dan guru kita, selalu diceritakan tentang neraka. Ya kan? Nggak pernah dikasih tahu surga tuh isinya kayak apa. Jalannya lewat mana, harus bagaimana. Gak ada penjelasan seperti itu, gitu loh. Ya kan? Terus, pada akhirnya, saya masuklah di dalam organisasi yang terlarang itu. Saya terjebak di situasi itu. Karena organisasi itu menawarkan surga buat saya. Ya, dengan jalan jihad. Ya, syarat utamanya itu kita harus membayar sodaqoh itu untuk menebus dosa. Nah, di sini sahabat, si Fatimah Sa'diyah menyatakan bahwa dia masuk kepada
aliran atau ajaran yang sesat gitu loh, dimana salah satunya adalah menyatakan bahwa penebusan dosa itu harus dengan membayar sodakoh. Nah, lantas ajaran seperti apa yang dimaksud dengan Fatimah Sa'diyah ini? Kita akan menyaksikan sedikit pemaparan daripada Ken Setiawan. Nanti sahabat bisa menyinkronkan ajaran mana atau Islam seperti apa yang diikuti si Fatimah Sa'diyah sebelum dia menjadi agama Kristen. Kita akan simak bersama. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal yang tidak masuk akal, tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Lalu membayar infak setiap bulannya, begitu ya. Saya tidak peduli, saya besok udah mati, besok masuk surga apa enggak, yang jelas orang-orang yang membawa saya ke situ mereka adalah orang sangat Islamik, ya. Jadi sangat yakin sekali mereka ini bahwa mereka adalah calon-calon penghuni surga, begitu. Jadi otomatis kita sebagai orang bawahan ya merasa ya oke, benar berarti karena memang saya rasa nggak mungkin kita akan bisa masuk surga begitu saja. Emangnya surga itu buatan nenek moyang kita kok segampang itu kan gitu. Jadi saya rasa memang harus berkorban dengan uang, dengan membayar sodako dan membayar infak setiap bulannya. Menghalalkan segala cara dalam hal infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NI ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi, haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Gitu kan. Nah, walaupun di saat itu saya juga kurang mengerti, Bu, uang itu dimanfaatkan untuk apa? Tetapi lama-kelamaan, karena kita kan ada dididik ya di situ, dibuat konsepnya tentang organisasi itu. Uang itu untuk apa dan bagaimana untuk kelanjutan yang akan kita lakukan untuk Indonesia ini, gitu ya. Makanya disebut organisasi itu disebut organisasi Negara Islam Indonesia, karena tujuannya ya pasti pokoknya adalah khilafah. Nah, sudah jelas kan sahabat semua bagaimana konsep atau ajaran Islam yang diterima Fatimah Sa'diyah sebelum dia menjadi agama Kristen. Di sana sudah ngaku sendiri bahwa dia merupakan salah satu daripada alumni Az-Zaitun yang kayak seperti Udin ya, Sapi Udin Ibrahim. Sapi Udin Ibrahim dari Az-Zaitun lari ke Kristen jadi penghujat Islam. Ini si Fatimah Sa'diyah juga sama, dari NII yang ada di Az-Zaitun keluar dari Islam jadi penghujat Islam juga ini. Kok sama ya? Memang bener ini nih, harus ada yang harus diselesaikan nih di Pondok Pesantren Az-Zaitun ini nih. Kita lanjut lagi sahabat. Parah. Ampun DJ. Baru pulang dari kelab malam ya? Gitu ya. Dengan melalui cara mendirikan organisasi di Indonesia itu salah satu rencana yang sangat bagus. Karena apa? Indonesia yang paling mayoritas terbesar Islam di Indonesia ini. Makanya akan lebih mudah untuk mempengaruhinya. Nah, di situ juga diberitahukan bagaimana cara kita merekrut orang, gitu ya, mempengaruhi orang, ya, mencari dana, gitu ya.
mengadu domba, pokoknya semua dikasih tahu, pokoknya cara-caranya seperti ini. Target untuk penghancuran, target untuk segala macam untuk Indonesia ini bisa jadi negara Islam Indonesia. Disitulah saya dididik. Ya, rekrutannya mereka menggunakan sugesti-sugesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan dan mereka seperti multi level marketing. Pemahaman yang dia yakini ini bukan hanya untuk dia sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Satu ngerekrut 5, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya lebih sakau ini daripada narkoba. Kalau narkoba nanti direhabilitasi, dosisnya dikurangi bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini mewarisi sifat iblis, merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan doktrin-doktrinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, bawa elektronik harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa kedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disugesti dengan sugesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Merampok nggak apa-apa, tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang, harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau gunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaiat, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan dulu hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Ya, jadi sudah tidak terlalu pusing lagi dengan saya harus ngaji berbahasa Arab apa segala macam. Karena apa? Di situ bisa dikatakan setara dengan orang-orang yang bisa dikatakan orang musafir. Orang musafir dalam perjalanan kemanapun dia nggak puasa nggak apa-apa. Iya, sahabat, di sini sudah jelas ya bahwa Fatimah Sadiah merupakan alumni daripada Pondok Pesantren Az-Zaitun atau anggota daripada NII. Nah, lantas seperti apa pandangan daripada Mas Ken Setiawan mengenai Fatimah Sadiah yang merupakan salah satu alumni daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun yang keluar menjadi agama non-muslim, menjadi agama Kristen, dan menjadi salah satu penghujat agama Islam. Berikut adalah pernyataan Ken Setiawan. Yang depresi bahkan gila, karena mungkin dijali dengan masalah doktrin. Apalagi kami adalah anggota-anggota bisa dikatakan penjihad, ya, para jihadin yang didoktrin bahwa kita akan bisa masuk surga semuanya. Dan di tahun-tahun tertentu yang ditargetkan, kita sudah memiliki jaminan hidup dan gaji dari pemerintah, seperti itu. Nah, oke, setelah itu saya banyak mengalami, dalam perjalanan saya ikut organisasi itu banyak mengalami dukanya daripada sukanya. Banyak sekali cerita-cerita yang bahkan sampai hampir merenggut nyawa saya sendiri. Bahkan ada teman saya mati pun kita seolah-olah nggak kenal dia, gitu. Karena memang kita ini sangat sembunyi sekali tentang identitas waktu itu. Sering sekali dikejar-kejar aparat sampai pindah tempat gitu. Ya, kita diajar untuk selalu membuat program-program yang bisa dikatakan ingin membuat bangsa Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Nah, iya sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, demikian ya kesaksian yang tadinya mau mempermalukan Islam ketika dia berpindah agama, tapi ternyata dia ngebongkar dirinya sendiri, dari mana asalnya dia, Islam seperti apa, dari organisasi apa gitu si Fatimah Sadiah ini. Wajar kalau sekarang dia menjadi salah satu penghujat agama Islam, karena didikan agama yang diterimanya ya seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Ken Setiawan ya, yang merupakan salah satu ketua daripada NII Crisis Center. Nah, Fatimah Sadiah ini merupakan alumni daripada pondok pesantren tersebut, sama seperti halnya si Sapi Udin gitu loh. Jadi
kesaksian ataupun hujatan-hujatan yang mereka lontarkan kepada Islam ya memang berlandaskan atau beralasan, karena memang didikannya seperti itu gitu loh. Didikannya bahwa semua orang itu yang belum beriman dan belum mengikuti ajaran yang mereka atau yang diajarkan di NII itu semuanya kafir. Ya pantas saja ya pemahamannya agak sedikit koplak terhadap Islam gitu loh, karena pengajarannya seperti itu. Jadi mohon dengan sangat ini kepada pemerintah, mohon diperhatikan bagaimana cara pengajaran di Pondok Pesantren Az-Zaitun, tidak hanya yang nampak dari permukaan saja, tapi harus dilihat secara menyeluruh gitu loh. Bagaimana Ketua Wakil Gubernur Jawa Barat beserta seluruh kiai yang ada di Jawa Barat berkumpul membahas hal ini, dan ternyata alumni-alumni yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren memang tidak semuanya alumni Pondok Pesantren Az-Zaitun ini menjadi seorang penghujat Islam ya, memang tidak. Tapi dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya si Sapiuddin Ibrahim, terus si Fatimah Sa'diyah ini merupakan satu golongan dari mereka yang sejatinya bermula daripada Pondok Pesantren Az-Zaitun ini gitu loh. Didikannya daripada NII, Negara Islam Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Demikian sahabat pilar, kesaksian yang belak-belakan mengakui bahwa si Fatimah Sa'diyah merupakan mantan anggota NII ini, yang merupakan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hikmah dan pelajaran bagi kita. Alangkah lebih bijaksananya ketika kita memilih salah satu lembaga pendidikan untuk anak didik kita atau untuk putra-putri kita, supaya kedepannya menjadi seorang yang berintelektual tinggi serta berakhlakul karimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.